Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang musnah ismun mansubun yaqa'u ba'da adatin min adawatil istisna liyukalifu ma qablaha fil hukmi. Artinya, mustasna adalah isim mansub yang terletak setelah huruf istisna untuk menyelisih makna kalimat sebelumnya dalam hukum. Contoh, hadara ar-rijalu illa zaidan. Hadara artinya hadir, ar-rijal laki-laki, illa kecuali zaid. Hadara ar-rijalu illa zaidan. Hadara posisinya sebagai fi'il madi mabni ala fi'il. Ar-rijalu sebagai fa'il marfu dhammah karena haknya dhammah li'annahu jamak taksir, menunjukkan arti banyak. Illa ada tulis istisnanya, zaidan i'rabnya posisinya sebagai mustasna mansub fathah, harakatnya fathah li'annahu isim mufrad, menunjukkan arti satu. Wa yusammal ismul ladzi yaqa'u qabla adatul istisna mustasna minhu, dan isim yang terletak sebelum huruf istisna itu mustasna minhu. Nah, kita kembali kepada contoh. Hadara posisinya sebagai fi'il, ar-rijal sebagai fa'il, illa adatul istisnanya, zaidan mustasnanya. Nah, isim yang terletak sebelum huruf istisna berarti ar-rijal. Ar-rijal disebut sebagai mustasna minhunya. Poin nomor 2. Adawatul istisna, ya. Huruf istisna adalah illa, ghaira, siwa, qala, ada, dan hasya. Poin nomor 3. Mustasna bi illa lahu salah satu ahkam. Mustasna dengan illa memiliki 3 hukum. Yang pertama, yajibu nasbihi idza kana al-kalamu musbitan ghairu manfi wa dzukira al-mustasna minhu. Dan hukum bacaan yang pertama, wajib dia nasab jika kalamnya kalam musbat bukan kalam manfi dan disebutkan pula mustasna minhunya. Contoh, hadara ar-rijalu ila zaidan. Zaidan mustasna dengan mansub bil fathah. Qara'tu as-suhufa illa sahifataini. Sahifataini mustasna dengan mansub dengan ya. Qara'tu tu di sini sebagai fa'il, i'rabnya dhamirun muttasilun wa ala matrafa'i fa'ilun takiru inna. As-suhufa sebagai maf'ulun bih mansub bil fathah li'annahu jamak taksir. Hukum bacaan dengan ilah yang kedua, artinya dia wajib masuk dan mengikuti mustasnanya dalam i'rab. Ketika dia mengikuti mustasna minhunya, dia menjadi badal dan kalamnya kalam manfi dan disebutkan mustasna minhunya. Contoh, ma qama ahadun illa zaidan. Zaidan mustasna dengan illa nasabun dengan fathah. Ma qama, ma itu kalam manfi. Ka maqama ahadun illa zaidun. Zaidun di sini dia mengikuti mustasna minhunya ahadun. Jadi zaidun posisinya sebagai fa'il marfu dhammah. Pembacaan dengan ilah yang ketiga itu yu'ribu hasali mau kihi fil jamalatihi idza kana kalamu manfiyan walam yudzakiru mustasna minhu. Artinya dia i'rab
sesuai dengan letaknya atau sesuai dengan jumlah kalimatnya, dan kalamnya kalam manfi. Contoh maqama illa zaidun, zaidun fa'il marfu bi dhammah, dan tidak ada maka tidak mengatakan kecuali kebenaran. Al-haq posisinya sebagai maf'ul bih mansub bil fathah. Poin nomor 4, mustasna bi ghairi wa siwa. Huruf istisna yang diawali dengan ghairi dan siwa. Yakunul ismu ba'da ghairi wa siwa majruran da'iman bi'tibarihi mudhafan ilaih. Isim setelah ghairi dan siwa majruran, barisnya selalu kasrah, bi'tibarihi ketika mudhaf ilaih. Amma lafzan ghairi wa siwa fayukhadhani hukmal mustasna bi illa fil i'rab. Adapun huruf selain ghairi dan siwa fayukhadhani hukmal mustasna bi illa i'rab. Hukumnya tidak sama dengan ghairi dan siwa. Hukumnya sama dengan illa. Contoh, qama ar-rijalu ghaira zaidin. Ghaira mustasna mansub, harakatnya fathah. Zaidin mudhaf ilaih majruran bil kasrah. Maqama ghairu zaidin. Ghairu fa'il marfu bi dhammah, zaidin mudhaf ilaih majruran bil kasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas materi Arab 2 yang berjudul al-hal. Al-hal ismu nakirah mansubun yubayinu hayatal fa'il awal maf'ulun bih inda wuqu'il fi'li ayu annahu yaqa'u fi jawabi kaifa hadatsa al-fi'l. Al-hal, hal adalah ismun atau nama mansubun yang berharokat fathah yubayinu hayatal fa'il yang menjelaskan situasi al-fa'il yang mengerjakan, al maf'ulun bi atau yang dikerjakan, inda wuqu'i al-fi'il ketika terjadinya pekerjaan itu, ayu annahu yaqum fi jawabi kaifa hadatsal fa'il atau yang dia menjelaskan bagaimana dia melakukan atau sesuatu itu bagaimana dia melakukannya. Wa yusama al-fa'il au maf'ulun bih, dan dinamakan juga fa'il atau maf'ulun bih ini alladzi tubayyinu al-hal hayatahu, yang dijelaskan situasinya, disebut juga sahibul hal. Wala budda an yakuna sahibul hal ma'rifah, dan tidak lupa setiap sahibul hal pasti ma'rifah atau yang telah diketahui. Contohnya, ja'a al-qaidu muntasiran, pemimpin datang sebagai penolong atau pemenang. Penolong di sini atau muntasiran tubayyinul hal, menjelaskan situasi fa'il atau fa'il di sini adalah pemimpin yang menjelaskan bahwa pemimpin itu datang sebagai penolong atau sebagai pemenang, dengan akhirnya dikasih harokat fathah. Contoh lain, syarabtu al-ma'a Sofyan, saya meminum air jernih. Sofyan tubayyinul hal allati kana 'alaiha al-maf'ulun bi al-ma'. Sofyan atau jernih menjelaskan situasi yang terlibat pada maf'ul atau objeknya, yaitu maun atau air. Waqtasar bahu, pas ketika meminumnya, dan jangan lupa diberi akhirnya fathah. Al-hal, salah satu anwa. Hal itu atau situasi dibagi menjadi 3 macam.
Yang pertama ismu zohir kama fil amsalis sabiqah. Contohnya seperti yang tadi. Wa ismul zohir alati yakunu hal yakunu ada sofan nakiro qaimun wa zohirun wa muntashirun wa salimun wa hasanun wa maktubun wa mahbubun wa makrumun. Ismun zohir adalah sebuah kata benda seperti pada contoh sebelumnya tadi. Yang pertama an-nakirah, kata benda semua yang muncul sekaligus, biasanya merupakan deskripsi yang tidak pasti seperti berdiri, tampak, menang, salim tadi. Hasanun baik, maktubun tertulis, mahbubun dicintai, dibenci dan lain-lain. Misal lain, adatut ta'irah salimatan, pesawat kembali dengan selamat. Adatit ta'irotani salimataini, kedua pesawat kembali dengan selamat. Contoh selanjutnya adatit ta'iroti salimatan atau salimat, ketiga pesawat kembali dengan selamat. Terus yang ada lagi tentang masdar. Contohnya hatolatil amtoru baktatan, hujan turun secara tiba-tiba. Hal di sini adalah baktatan yang menjelaskan situasi hujan turun secara tiba-tiba. Selanjutnya ada ma'rifah. Contohnya ijtihad wahdaka, berusaha sendiri. Hal di sini adalah wahdaka, sendiri. Situasi ini adalah menjelaskan kalau berusaha dengan cara sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya ada juga simbol jumlah atau zorfu au jar wa majrur. Simbol jumlah ada diambil dari zorof, waktu atau waktu dan tempat, dan au jaru wa majrur, keterangan dengan akhir kasroh. Contohnya raaitu at-ta'irah bainas sahab. Bainas sahab sibhul jumlah, saya melihat pesawat itu di antara awan-awan. Bainas sahab, di antara awan. Sibul jumlah minazorfi wa mudhaf ilaihi al. Sibul jumlah, contoh dari sibul jumlah dari kata keterangan di antara. Jadi tempatnya tuh menjelaskan situasi di antara awan-awan. Terus ada lagi jumlah ismiyah au fi'liyah. Contoh dari jumlah ismiyah. Istaiqatu wasyamsu satiun, saya bangun tidur. Wasyamsu satiun, dan matahari telah terang. Wasyamsu satiun, contoh dari jumlah ismiyah karena di situ tidak ada kata kerja. Terus contoh lain dari jumlah fi'liyah. Sarutiflu ya baki, anak itu berjalan dengan menangis. Ya baki di sini adalah kata kerja dari jumlah fi'liyah. Jadi situasi itu menjelaskan dengan menggunakan kata kerja. Terus ada yang ketiga, taqaddama al-hal ala sohibiha, yaitu mendahulukan situasi dulu baru sohibul hal itu. Misal masro'an sarrojulu, pria itu jalan cepat. Di sini situasinya adalah masro'an, didahulukan dulu baru badahu atau setelah itu sarrojulu. Kan sebenarnya itu saro arrojulu masro'an. Terus yang keempat ada kotata dadal al-hal, menjelaskan situasi yang bervariasi. Contohnya hadra al-qaidu zofiron dohikan, pemimpin hadir dengan kemenangan dan tertawa. Di sini dijelaskan ada dua situasi, pertama zofiron dan kedua dohikan. Zofiron dengan arti kemenangan dan dohikan yang arti tertawa. Terus yang kelima ada qadiyah dufu al-fi'lu wa sahibul hal jawazan aw wujuban, dengan arti diperbolehkannya atau diwajibkannya menghilangkan kata kerja atau pelaku. Contoh dari yang diperbolehkan, itu rokibun, saya pergi dengan
saya datang dengan berkendara. Contoh dari yang diwajibkan. Tattabi'u hadhi ta'limat minal an fasa'idan. Dengan arti ikuti petunjuk ini mulai sekarang. Sa'idan al-hal. Sa'idan sini menjelaskan tentang situasi. Wa qad hadhafa al-fi'lu wa sahibul hal wa taqdiruhu, dan jika apabila dihilangkan pelaku atau sahibul hal maka akan menjadi tattabi'u hadhi ta'limat minal an wa zamanu yasiru sa'idan. Dengan arti ikuti instruksi ini mulai sekarang dan waktu terus berjalan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.